Pemirsa, PDI Perjuangan hingga saat ini memastikan tidak akan mendukung calon independen. Pasalnya partai ini mempunyai kewenangan untuk mencalonkan pasangan kepala daerah tanpa harus mencari koalisi. PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta saat ini mempunyai lebih dari 20 kursi atau paling banyak di antara fraksi-fraksi lainnya. Karena inilah Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono, memastikan partai berlogo banteng ini tidak akan mendukung calon independen. Ia menilai partainya masih mempunyai kader yang berkualitas untuk dijadikan gubernur. Sejauh ini yang sudah mendeklarasikan diri maju dengan cara independen adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Gembong mengatakan jika Ahok ingin mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, ia harus mengikuti seluruh prosedur penjaringan. PDIP tidak akan mendukung Ahok. Belum, semua masih berproses. Kalau beliau mau mendaftar ke PDI Perjuangan dengan tangan terbuka, ya, kami berikan kesempatan kepada beliau, silahkan mendaftar ke PDI Perjuangan. Tetapi kalau beliau tidak mendaftar, ya jangan berharap beliau akan mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, usungan dari PDI Perjuangan, seperti itu. Jadi kita berikan kesempatan yang sama. Beliau kalau masih berkeinginan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan, minta diusung oleh PDI Perjuangan, monggo dengan kesempatan ini kami persilahkan beliau mendaftar kepada PDI Perjuangan. Pintunya banyak, bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencekal Suni Tanuwijaya bepergian ke luar negeri. Pencekalan dilakukan menyusul pengembangan kasus dugaan suap Raperda Reklamasi Teluk. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus melakukan pengembangan penyidikan kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sejak 6 April, KPK telah meminta kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 2 orang terkait kasus suap Raperda Reklamasi. Salah satunya adalah Suni Tanuwijaya. Kemarin KPK telah meminta kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Suni Tanuwijaya. Dirjen Imigrasi Roni Sompi menyatakan telah memeriksa data perlintasan 2 nama yang diminta oleh KPK. Pihak imigrasi juga sedang berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat karena Suni Tanuwijaya diketahui sedang menyusun disertasi di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat. Memang kemarin sudah ada permintaan atau perintah dari pimpinan KPK untuk mencekal 2 nama lagi, ya, RHC maupun ST, ya. Di mana keberadaan mereka tentu kita akan lihat dari data perlintasan. Mereka keluar dari tempat pemeriksaan imigrasi di bandara mana, kemudian ke negara mana. Nanti kita juga akan berkoordinasi melalui perwakilan. Terkait pencegahan yang dilakukan KPK, Basuki Cahayapurnama menyebut telah menanyakan langsung keterlibatan Suni Tanuwijaya dalam kasus ini dan dibantah oleh yang bersangkutan. Aku udah tanya sama dia kok. Dia merasa nggak ada fitnah, dia bilang. Dia bilang fitnah. Sekarang Sanusi bilang gara-gara Suni ngatur. Ya makanya KPK kalau butuh penjelasan Suni, ya panggil pasti. Ya buktiin aja. Dia bilang kalau benar dia harus tanggung jawab. Sejauh ini KPK telah menangkap 3 orang dalam kasus suap Raperda Reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta. KPK menyatakan akan terus mengembangkan pengungkapan kasus yang disebut sebagai grand corruption ini dengan memeriksa seluruh pihak lain yang terkait. Tim Liputan Metro TV. PDI Perjuangan DKI Jakarta membuka pendaftaran, penjaringan, dan penyaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta pada 2017 mendatang. Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan menggelar pelatihan manajer kampanye untuk Pilkada DKI Jakarta dengan mengundang bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra. Dan untuk informasi selengkapnya, kami sudah bergabung bersama rekan kami ada reporter Egit Hapsari dari kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Egit, PDI Perjuangan sudah membuka pendaftaran bakal cagup dan juga cawagup DKI Jakarta. Apakah telah ada yang mendaftar? Ya Zakia, baru saja hari ini DPD PDI Perjuangan membuka penjaringan dan juga penyaringan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Karena pendaftarannya baru dibuka hari ini dan penjaringannya baru dibuka hari ini, maka bisa dipastikan masih belum ada nama yang masuk ke dalam daftar penjaringan DPD PDI Perjuangan. Namun jika kita lihat konstelasi Pilkada 2017 khususnya di wilayah DKI Jakarta ini
memang sudah cukup mulai memanas, bahkan hingga saat ini sudah ada sejumlah partai yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada salah satu calon, seperti halnya dengan Partai Nasional Demokrat dan juga Partai Hanura yang telah menyatakan dukungannya kepada Gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama atau Ahok, meskipun Ahok telah menyatakan akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Dan hal ini berbeda nampaknya dengan PDI Perjuangan yang baru melakukan penjaringan dan juga penyaringan dimulai hari ini. Meskipun PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu dengan jumlah kursi yang terbanyak di level DPRD DKI Jakarta, dan hal ini menjadikan PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon, dalam hal ini calon gubernur dan juga calon wakil gubernur sekaligus, yang diperbolehkan dan legal menurut undang-undang yang berlaku. Zakia. Iya, Egit, meskipun ini baru pembukaan pendaftaran, tetapi dari informasi Anda yang dapatkan di sana, apakah PDI Perjuangan sudah memutuskan siapa yang akan diusung? Nampaknya hingga hari ini PDI Perjuangan masih belum bisa memastikan siapa saja yang akan diusung baik dalam penjaringan maupun penyaringan calon-calon gubernur DKI Jakarta mendatang. Namun hal ini menarik sejak Gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Dan karena memang hari ini baru dibuka penjaringannya, maka masih belum diketahui siapa saja nama yang kiranya akan masuk ke dalam bursa bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini. Dari pihak DPD PDI Perjuangan nantinya akan melakukan penjaringan terlebih dahulu, dan setelah nama-nama di DPD ini terkumpul, maka nama-nama tersebut akan diserahkan kepada DPP PDI Perjuangan, dan nantinya DPP PDI Perjuangan lah yang akan melakukan penyaringan. Ada sejumlah tahap yang akan dilalui, mulai dari tes administrasi hingga fit and proper test atau uji kelayakan. Namun yang menarik ini menjadi tanda tanya besar, siapakah yang akan diusung PDI Perjuangan dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun dalam acara pelatihan manajer kampanye tadi pagi yang dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung ini, yang menarik hadir Yusril Iza Mahendra yang diundang sebagai pembicara dalam acara pelatihan tersebut. Dan namun saat kami menanyakan hal ini kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, apakah ini tandanya Yusril akan diusung PDIP dalam Pilgub DKI Jakarta, Hasto Kristianto masih mengelak dan masih akan berdiskusi tentang hal ini. Namun tadi Wasekjen PDI Perjuangan menekankan bahwa ia ingin parpolnya, yakni PDI Perjuangan ini yang mendukung, yang berperan sebagai pengusung dan tidak mendukung calon independen. Dan memang berdasarkan hasil survei yang dilansir dari Carta Politika ini, bahkan jika dihadapkan secara head to head ini, Yusril merupakan saingan terberat Ahok dan memiliki survei elektabilitas sebesar 11%, sedangkan Ahok sebesar 59,5%. Baik, terima kasih Egit Hapsari atas informasinya. Kita akan ke... Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menghapus sistem 3-in-1 untuk mengatasi masalah eksploitasi anak yang dilakukan oleh para joki 3-in-1. Ya, tapi pertanyaan besarnya bagaimana dengan masalah kemacetan jika 3-in-1 ini dihapuskan? Berikut ulasannya. Sistem 3-in-1 yang selama ini menjadi sebuah solusi mengatasi masalah kemacetan di Jakarta akan dihapuskan. Sebagai gantinya, berbagai wacana pun dipertimbangkan untuk menjadi solusi kemacetan setelah 3-in-1 dihapuskan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan penghapusan sistem 3-in-1 dimaksudkan untuk mengurangi angka eksploitasi anak dalam praktik joki 3-in-1. Sebagai gantinya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan Electronic Road Pricing atau ERP di ruas jalan yang dulunya diterapkan sistem 3-in-1. Selain itu, wacana lainnya seperti 4-in-1 juga telah disebutkan. Namun masih terdapat pro kontra, terlebih Ahok menilai 4-in-1 disebut tidak masuk akal. Kalau 4-in-1 nggak ada, itu ngaco itu.
head in one semua nggak ada. Itu bukan solusi. Itu nanti sama aja nanti akan ngangkut anak. Persoalan kita kenapa kita stop? Kan ada anak-anak dikasih obat tidur, obat penenang. Kita nggak mau nih ada joki-joki manfaatin anak-anak. Itu aja masalahnya sebetulnya. Kalau cuma kasih lapangan kerja mah kita oke lah. Tapi kalau anak-anak dibuat itu kan jadi masalah. Uji coba penghapusan 3-in-1 sendiri masih dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan kepadatan arus lalu lintas pada jam-jam 3-in-1. Kasubdit Bingakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto menerangkan semua wacana bisa saja diwujudkan, hanya perlu kejelasan payung hukum, SDM, serta sarana dan prasarananya. Tapi mungkin di antara beberapa wacana yang sudah bergulir, kalau menurut pendapat saya pribadi nanti adalah yang paling efektif mungkin adalah ERP tadi. Tapi memang dalam rangka untuk mempersiapkan ERP itu kan perlu proses. Sehingga kalau kita berbicara masalah proses perlu waktu. Selain ERP, beberapa wacana juga telah dipertimbangkan sebagai pengganti 3-in-1 yang akan dihapus. Seperti misalnya wacana ganjil genap plat kendaraan bermotor. Namun apakah ini akan berhasil? Kita akan lihat setelah evaluasi yang akan dilakukan setelah uji coba penghapusan berakhir tanggal 13 April 2016. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar rapat kerja bersama dengan para kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2015. Dalam rapat kerja ini, Presiden dan Wapres menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan menghimbau agar deregulasi perda bermasalah segera dilakukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosalin Asmarantika dari Kompleks Istana Kepresidenan. Rosalin, apa saja arahan Presiden dan Wakil Presiden pada rapat kerja dengan kepala daerah ini? Ya, Elvita, ada yang menarik dalam rapat kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan di Istana Negara siang ini. Tadi ini Wakil Presiden Yusuf Kala membuka dengan sedikit wejangan begitu kepada kepala daerah yang baru saja terpilih tahun 2015 lalu. Wapres Yusuf Kala tadi ini menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang adil dan jujur, dan bahkan Wapres Yusuf Kala ini mengemukakan fakta bahwa selama 10 tahun terakhir di Indonesia ini sudah ada 19 gubernur dan juga 204 bupati dan wali kota yang terjerat kasus korupsi. Nah, ini tadi jadi Wakil Presiden Yusuf Kala sempat menyindir agar nantinya para pemimpin-pemimpin daerah yang baru ini tidak lagi terulang begitu kesalahan yang sama ketika mereka menjabat di bawah pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dan selanjutnya ini setelah Wakil Presiden Yusuf Kala, ini Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan beberapa instruksi begitu, Elvita, terkait dengan kepemimpinan para kepala daerah baru maupun juga kepala daerah yang melanjutkan kepemimpinannya di tahun 2016 ini. Dan intinya ini adalah penyelarasan kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena kemarin ini sempat dilaksanakan rapat paripurna membahas rancangan APBNP 2016, dan di sana kita tahu bahwa pemerintah menurunkan anggaran belanja negara atau memangkas anggaran belanja negara ini sekitar 45 triliun rupiah itu untuk kementerian dan lembaga. Sementara untuk transfer dana ke daerah ini diturunkan dari awal 770 triliun ini berkurang 20 triliun rupiah. Nah, maka dari itulah karena penurunan dana transfer daerah dan juga dana anggaran belanja di APBNP 2016 ini nanti diharapkan juga agar pemerintah atau Pemda ini juga mengefisiensikan dana anggaran-anggaran di daerah, dan juga tidak ada lagi perda-perda yang menyusahkan atau menyulitkan ini terkait dengan ease of doing business atau kemudahan berbisnis yang juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai arahan apa saja yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah tadi, kita simak berikut ini pernyataan dari Presiden Jokowi. Inilah tugas Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memangkas, menyederhanakan, membuat simpel semuanya. Justru jangan sampai nanti malah membuat perda. Perdanya ada berapa yang bermasalah? 3.000 di Pak Menteri Dalam Negeri. 3.000 perda bermasalah. Saya
dipakai dikaji-kaji. Hapus. Ya, bermasalah kok. Ada perda retribusi, ada perda perizinan. Yang seperti itu yang sangat menyulitkan. Sangat menyulitkan kita semuanya. Udah dihapus, nggak usah dikaji-kaji lagi. Karena kalau dikaji itu sebulan hanya dapat 5 sampai 7 aja. Dikaji-kaji, coba kalau dapat 5 berarti berapa tahun kita akan selesaikan itu. Udah dihapus itu saja, udah. Semangatnya memang harus ke sana. Kalau kita ingin memenangkan pertarungan dalam persaingan dan kompetisi. Ya, di tengah pelemahan ekonomi global, nyatanya di APBNP 2016 ini pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3%. Nah, dari itulah pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah juga dapat bekerja sama mewujudkan target nasional ini. Kembali ke Anda, Elvita. Ya, Rosalien, terima kasih untuk laporannya.